Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Wa ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, keluarga besar Korfi, mudah-mudahan momentum ini membuat kita terlimpahkan rahmat dan kesayang Allah Subhanahu wa taala. Selaku delegasi dari Sekretariat Jenderal DPR RI, dalam dakwah kali ini membawakan sebuah judul Musyawarah Keluarga dalam Bingkai Demokrasi. Bicara masalah keluarga, saya analogikan sebagai pasukan yang sedang mengibarkan bendera merah putih. Bendera akan bisa naik ke atas berkibar jikalau ada 2 orang minimal sebagai petugas pengibar bendera. 2 orang ini kita umpamakan sebagai suami dan istri yang sedang menjalani rumah tangga. Maka keduanya harus saling mengerti dan memahami keinginan masing-masing. Maka ketika seorang istri menarik satu tali, maka suami harus memahami apa yang sedang dilakukan oleh seorang istri, yaitu mengulur. Dan sebaliknya, ketika seorang suami menarik tali yang satu, maka seorang istri pun harus mengulur yang satunya. Maka dengan demikian, saling pengertian akan membuat bendera berkibar secara pelan. Naik ke puncaknya. Inilah puncak sakinah, mawaddah, dan rohmah yang ingin dicapai oleh sebuah rumah tangga. Lalu bagaimana kalau kedua-duanya saling menarik? Suami menarik, istri menarik. Apa yang terjadi? Kemungkinan tiang bendera akan runtuh, akan jatuh. Akhirnya apa? Bendera tidak akan pernah berkibar, stagnan di tempat. Bahkan kalau kita lihat lomba tarik tambang, masing-masing narik, tambangnya kuat, stagnan. Tambang tidak kuat, putus. Rumah tangga pun demikian. Ketika suami istri tarik menarik, maka tambang tiang bendera akan jatuh. Siapa ini tiang bendera? Mertua dan orang tua. Maka ketika suami istri dalam sebuah rumah tangga memiliki masalah yang sama, saling tarik menarik, maka tiang bendera harus tetap di tengah, kokoh berdiri tegak. Tidak boleh condong ke kanan, tidak boleh condong ke kiri. Artinya tidak boleh memihak kepada putra-putrinya. Misalnya istri mengadu ke ayahnya, ya gimana sih itu Bang Somad itu kerjaannya di rumah aja. Tidak mau cari kerjaan. Nah, orang tua saat itu tidak boleh memihak pada putra. Dengan kalimat, lo sih, gue bilang jangan sama dia. No, ada ustadz no di samping rumah, sama dia nikahnya. Nah, ketika ini terjadi, maka kemungkinan besar ya, bendera tidak akan pernah naik ke atas. Mahligai cinta kebahagiaan tidak akan pernah sampai dan dirasakan oleh rumah tangga tersebut. Malah justru penghancuran. Sampai pada titik akhir perceraian. Nah, sungguh sangat disayangkan. Maka musyawarah dalam rumah tangga harus dijalankan. Harus diterapkan. Para pemirsa yang berbahagia. Sebagai kisah yang kedua untuk mencapai rumah tangga yang bahagia adalah pemberian apresiasi. Orang tua ke anak, anak pun ke orang tua sedemikian rupa. Lihat kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam al-Khalil. Ketika Allah perintahkan kepadanya untuk menjadikan kurban
mengorbankan anaknya. Dengan kalimat yang indah Allah sampaikan kepada beliau dalam surah As-Saffat ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuk. Fandur madza tara." Wahai anakku, semalam datang perintah dan titah Tuhanku. Aku menyembelihmu. Fandur madza tara. Bagaimana pendapatmu, hai anakku? Para pemirsa yang berbahagia, lihat orang tua diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya. Dan bagaimana jawaban sang putra? Lihat ayat berikutnya. Ya abatif alma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, jikalau itu perintah datang dari Tuhanmu, lakukan ya ayahku. Ini anak yang soleh, anak yang diapresiasikan, anak yang dihargai, diajak berbicara, diajak dialog, dimintakan pendapatnya. Maka dengan bangga dia katakan, ya abatif alma tu'mar, wahai ayahku, lakukan jikalau itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Coba anak kita, Pak, Bu, ya. Kita minta, nak, semalam ayah mimpi untuk menyembelihmu. Bagaimana coba? Apa jawabannya? Saya yakin dan percaya anaknya mengatakan, ayah gila, ayah udah sinting. Nah, oleh karena itu, dalam usaha mencapai rumah tangga yang bahagia, berikan apresiasi kepada semua keluarga. Suami mengapresiasi istri, istri mengapresiasi suami, orang tua mengapresiasi ke putra-putrinya. Dengan demikian, maka insya Allah akan mudah mencapai kebahagiaan rumah tangga. Saling mengerti. Para pemirsa yang berbahagia, keluarga besar Korpi, mudah-mudahan kita semua terlimpahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai akhir dari tausiah ini, maka konklusi yang bisa kita ambil ya, untuk mencapai rumah tangga yang bahagia harus melalui musyawarah. Musyawarah dikemas dalam bentuk kelembutan, dikemas dalam bentuk memberi maaf dan mengerti, saling mengerti. Yang semuanya itu merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah akan dirasakan oleh seluruh komponen keluarga yang ada. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.